Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita melanjutkan lagi video yang sebelumnya. Ini kita masuk kepada masih contoh untuk uji hipotesis min populasi dengan simpangan baku diketahui atau standar deviasi diketahui. Ini kalau di video sebelumnya eh, perusahaan mebel ingin melihat apakah ada peningkatan terhadap metode produksi dari em, pembuatan meja. Ini di sini diambil dengan contoh yang lain, misalkan kita Vice Presiden ingin mengetahui apakah ada peningkatan pada jumlah unit yang diproduksi. Nah, untuk menempatkan ini pada cara yang lain, kita dapat menyimpulkan bahwa metode peningkatan banyaknya produksi meja itu dalam kurun waktu 50 minggu itu adalah lebih dari 200. Nah, kita ingat bahwa pada sebelumnya sigmanya adalah 16, kemudian N sama dengan 200, alfa 0,01. Nah, kita ingin mengambil kesimpulan apakah ada peningkatan atau tidak. Itu dengan di sini lebih besar dari 200. Sehingga kita bisa membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif adalah H0 itu mu sama dengan atau lebih kecil 200. Kenapa? Karena H1-nya adalah more than 200. Berarti H1 mu lebih besar dari 200. Keywordnya apa? Increase. Sini, meningkat. Ya, sehingga dia lebih besar dari 200. Nah, alfanya adalah 0,01 seperti tadi. Kemudian karena sigma diketahui, maka Z-nya yang kita pakai, Z distribusi. Kemudian karena ini di tipe kedua, yaitu maka dia tolak, daerah kritisnya tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z alfa. Berarti kita lihat alfa sama dengan 0,01, maka Z alfa 0, adalah Z 0,01. Ini sama dengan berapa di tabel kita lihat. Di tabel kita lihat ini 2,33. Nanti tolong dicek di tabel ya. Kita dapat jadi H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari 2,33. Nah, kemudian dengan Z hitung tadi pada contoh sebelumnya kita dapat Z sama dengan Z hitungnya adalah X bar min mu per sigma dibagi akar N. Ini sama dengan 1,55. Nah, untuk wilayah penolakannya itu adalah di sini. Ini kan 2,33. 2,33. Maka H0 ditolak di wilayah ini yang diarsir. Sedangkan di sini tidak ditolak. Nah, kita masukkan nilai 1,55 di sini. 1,55. Berarti karena nilai 1,55 jatuh pada wilayah tidak menolak H0, maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak ditolak. Artinya dengan menggunakan metode baru, ya rata-rata banyaknya
meja yang dapat diproduksi dalam waktu 50 minggu itu tidak kurang atau sama dengan 200. Ya. Oke, ini salah satu contohnya. Oke, baik. Berikutnya kita coba lihat type of error and p-value in hypothesis testing. Jadi kita lihat dalam pengujian hipotesis ini kesalahan jenis pertama atau kesalahan jenis kedua, kemudian nilai p-value-nya. Ya, untuk kesalahan jenis pertama diketahui bahwa probability dari penolakan H0 ketika dia bernilai secara aktual nilainya benar. Nah, this is denoted by Greek letter alpha. Nah, kemudian also as the significant level of test. Jadi kita lihat, jadi nilai daerah penolakan itu pada kesalahan jadi pertama itu alpha. Alpha itu menolak H0 dengan padahal H0 benar. Jadi dikasih dengan nilai alpha. Sedangkan kesalahan jenis kedua itu adalah H0 ditolak. Ya, jadi define the probability of accepting menerima H0 ketika H0 salah. Jadi H0 tidak ditolak padahal H0 salah. Kalau di sini H0 ditolak padahal H0 benar. Itu alpha. Sedangkan beta H0 tidak ditolak padahal H0 salah. Ya. Jadi di sini ada ini adalah alpha H0 peluang H0 ditolak padahal H0 benar. Nah, sedangkan di sini beta itu adalah peluang H0 tidak ditolak padahal H0 salah. Nah, sedangkan p-value adalah probability of observing a sample value as extreme as or more extreme than the value observed given by hypothesis the null hypothesis is true. Jadi p-value adalah nilai peluang, ya, peluang dari sampel, ya, nilai sampel observasi yang sangat ekstrim atau lebih ekstrim, ya. Kemudian nilai observasi itu diberikan adalah benar. Jadi itu adalah sebenarnya peluang sebenarnya, peluang sebenarnya, ya. Jadi in testing a hypothesis, we can also compare the p-value to significant level. Jadi kalau kita menggunakan software atau menggunakan komputer, maka kita tidak perlu membandingkan Z hitung dengan Z alpha-nya. Tapi cukup kita bandingkan alpha dengan p-value yang diperoleh. Nah, gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tolak H0 jika p-value kurang dari tingkat signifikan. Jadi H0, jadi kalau kita menggunakan p-value, gimana cara nolak H0? Gunakan p-value. Nih, tolak H0 jika ya p-value lebih kecil dari alpha. Nah, tergantung alpha kita gunakan berapa. Oke. Nah, secara komutasi ya
kita hitung ya, atau bisa hitung secara manual juga bahwa p-value itu kurang dari apa. Kalau sini kita dapat p-value-nya 0,0, ini tidak kurang dari 0,01. Ya, jadi kalau kurang dari ini kan ditolak. Ternyata p-value-nya lebih besar dari 0,01, maka H0 tidak ditolak. Nah, gimana mendapatkan 0,060 ini dari sini? Ya, dari sini. Kalau misalkan kemarin ya sebenarnya sama dengan menggunakan prinsip menentukan peluang. Di sini kan alfa yang untuk alfa 0,01 kan, berarti di sini kan 2,33. Sedangkan statistik uji yang kita dapat 1,55. Nah, sekarang berapa peluangnya? Ya, peluangnya yang ini. Nah, peluang yang ini itu adalah peluang dari ya misalnya sini 0. Ya. Ini 0. Itu adalah peluang misalnya ini 0. Sorry. Ini 0. Nah, ini adalah Z hitung. Z hitung kita tadi. Nah, berarti kan peluang Z lebih besar 1,55. Kemana? Z lebih besar 1,55 kan ke sini. Ya, ini tambah dengan yang ini ya. Ke sini. Jadi kalau di sini 1 kali arsir, sini 2 kali arsir. Berarti Z lebih besar 1,5. Sama dengan berapa peluang? 0,5 dikurang. Ya kan sini setengah ya peluangnya. Setengah dikurang peluang 0 lebih kecil Z lebih kecil 1,55. Nah, kalau kita dapat maka ini sama dengan 0,5 dikurang peluang ini di tabel kita dapat 0,4394. Sehingga ya untuk PZ lebih 1,55 itu adalah 0,0606. Nah, inilah nilai ini p-value-nya. Oke. Oke, selanjutnya testing. Kita melakukan pengujian hipotesis untuk populasi min di mana standar deviasinya tidak diketahui. Ya. Nah, di sini kita menggunakan statistiknya adalah statistik T. Ya, jadi pada saat standar deviasi sigma tidak diketahui, maka sigma itu diduga dengan standar deviasi sampel. Maka di sini kita menggunakan statistik T. Ya, statistik T. Ini jadi X bar dikurang mu dibagi S dibagi akar N. Di mana N min 1 itu adalah derajat bebas. Kemudian X bar itu min sampel. Mu itu adalah min populasi hipotesis. Kemudian S itu adalah standar deviasi. Dan N itu adalah banyaknya observasi sampel. Nah, misal kita contoh di sini. Misalkan McFarland Insurance Company claims ya. Perusahaan insuransi McFarland mengklaim bahwa departemen report ya mengklaim departemen report the mean cost to process a claim is $60. Jadi report dari departemen menyatakan bahwa ya rata-rata biaya proses klaim ya dari asuransi itu adalah $60. Nah, suatu industri membandingkan ditunjukkan bahwa jumlah ini larger
than most other company. Jadi ada sebuah perusahaan membandingkan hasil report dari klaim company ini bahwa ini lebih besar dari asuransi perusahaan asuransi lainnya. So the company institute cost cutting measure, jadi memotong. To evaluate the effective of the cutting measure, the supervisor of the claim department selective arrangement. Nah, jadi karena dia selalu besar, jadi perusahaan tersebut melakukan biaya pemotongan, ya, biaya pemotongan terhadap proses itu. Nah, kemudian departemen tersebut ingin mengecek apakah biaya pemotongan tersebut efektif atau tidak. Nah, untuk itu dia lakukan terhadap 26 sampel, kemudian 26 sampel dari klaim proses bulan lalu, kemudian diperoleh informasi bahwa ya, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,01 dan klaim adalah no less than $60. Nah, berarti di sini nilai-nilainya ya, ini dalam dolar. Ini nilai biayanya. Nah, di sini berarti kita ingin menentukan hipotesisnya. H0 dan H1. Ingat, keyless-nya adalah now less than $60. Berarti H0, H1. H0 tidak memuat perubahan, berarti mu sama dengan 60. H1, now less than, kurang dari 60. Sehingga H0-nya mu sama dengan 60, H1-nya mu lebih kecil 60. Ini langkah pertama, menentukan atau memformulasikan hipotesis. Kemudian menentukan alfa, signal signifikan, berarti alfa kita 0,01. Kemudian yang ketiga, apa? Menentukan daerah kritis. Apa daerah kritisnya? H0 ditolak jika T hitung karena kita pakai T. Karena sigma tidak diketahui. Lebih kecil dari T N min 1, alfa. Kenapa alfa? Karena cuman satu sisi. Jadi kita melakukan penolakannya, daerahnya penolakannya nanti seperti ini. Ya. Di sini. Dan di sini ternyata bukan di situ. Ya. Ya, jadi kita buat ini. Karena hipotesis kita lebih kecil dari 60, maka di sebelah kiri. Jadi di sini min. Karena di sisi kiri. Jadi min T alfa, N min 1. Ya, cuman satu sisi. Di sini daerah penolakannya. Ya. Daerah penolakan. Min T alfa, N min 1. Nah, tinggal kita hitung. Berarti N-nya ada 26. Maka N min 1 sama dengan 26 min 1 sama dengan 25. Alfa 0,1 berarti nanti kita lihat di tabel T, alfa 0,01 dan di sini 25. Maka kita dapat berapa? Ya, untuk nilainya. Nih, dengan tabel itu kita dapat nih. Dia kan berarti 0,01. Ya, ini. Level signifikan for one tail. Jadi untuk yang satu. Kalau ini untuk yang dua ya. Ini yang satu. Berarti 0,01. Ini 25. Berarti 2,485 di tabel. Berarti T di sini adalah 2,485. Nah, setelah itu baru yang keempat. Statistik uji.
T, jangan Z. T sama dengan X bar. Ini kita hitung dulu rata-rata nih datanya. Berapa di sini rata-ratanya dapat. Ya. Jadi X barnya berapa, kemudian S-nya berapa. Ya. Kalau kita hitung dari sini X-nya berapa? 56,42. Rata-ratanya kita dapat 56,42. Kemudian S-nya adalah 10,04. S-nya adalah 10,04. Sehingga T ya sehingga T-nya kita dapat T sama dengan X bar min mu dibagi S per akar N. Sama dengan 56,42 dikurang mu. Mu-nya 60. 60 dibagi 10,04 dibagi akar N-nya. N-nya 26. Nah, ini kita dapat sama dengan 1,818. 1,818. 1, sebentar. 1,818. Ya, T-nya. Min, sorry ini ya. Ini kurang ini min. Ini min 1, nah kalau kita masukkan ke daerah ini wilayahnya, kita buat baru di sini ya, biar lebih enak bacanya. Di sini adalah tadi 2,485. Jadi di sini min 2,485. Ini daerah penolakan. Nah, kalau kita lihat min 1,8 kan daerah sini jadi jatuhnya. Ya. Jadi T hitungnya sama dengan min 1,81. Artinya apa? H0 dia jatuh di daerah penolak, bukan tidak menolak H0. Berarti dapat kita simpulkan bahwa H0 tidak ditolak. Artinya dengan pemotongan biaya tersebut ya rata-rata biaya pengurusan proses klaim itu sama dengan $60. Jadi apa cost cutting measure itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Jadi artinya harganya jadi biayanya tetap saja sama dengan $60. Nah, silakan nanti dibaca di sini ya. Berikutnya. Oke, selanjutnya kita contoh yang lain. Misalkan apakah biaya pulsa HP meningkat? Ya. Nih, di sini manajer HP menduga bahwa pengeluaran pelanggan untuk pulsa HP meningkat. Dan min sekarang lebih dari $52 per bulan. Nah, perusahaan ingin menguji klaim ini diasumsikan sigma sama dengan 10. Berarti artinya sigma diketahui. Ini berarti pulsa min 50 ya. Berarti meningkat ya. Kata kuncinya meningkat berarti H1-nya atau HA itu mu lebih besar dari
52, H0-nya 52. Ya. Selanjutnya, ya kita gunakan tadi tarafnya 0,01. Ya. Kemudian, karena dia di sisi kanan, berarti daerah penolakannya sebelah kanan. Ya. Ini tolak H0. Nah, Z alpha. Ya, kita tahu karena tadi tidak dihitung apa namanya sigma tidak diketahui, maka statistiknya Z. Z, maka kita Z alpha itu Z 0,01 0,1 ya. 0,1. Nah, untuk Z 0,1 itu apa 1,28. Maka daerah kritisnya adalah tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari 1,28. Oke, selanjutnya ya ini cuma tabel saja ya. Kemudian selanjutnya kita hitung Z. Nah, hitung Z diketahui X barnya ini, kemudiannya ini, sigmanya ini, setelah dimasukkan dan dihitung kita dapat Z 0,88. Nah, kemudian nilai Z ini kita masukkan di daerah penolakan tersebut. Ya, maka kita dapat Z di sini jatuhnya. Sebelum dari 1,288. Nah, untuk itu H0 ditolak karena Z sama dengan 0,88 kurang dari 1,28. Jadi, tidak cukup bukti untuk mendukung klaim manajer bahwa biaya pulsa lebih dari $52. Oke, selanjutnya contoh tentang perlu sedia dolar berapa untuk nginap di hotel New York. Nah, sini misalkan rata-rata harga per kamar hotel di New York dikatakan sebesar 168 per malam. Sampel acak 25 hotel diperoleh, X bar 172,50 dan S 15,40. Nah, karena diketahui S, berarti kan anggapannya bahwa ini sigma tidak diketahui. Nah, sekarang di sini dikatakan dia tidak naik, tidak meningkat atau tidak menurun. Maka hipotesisnya adalah mu sama dengan 168, H1-nya atau H0-nya adalah mu tidak sama dengan 1,68. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan alpanya 0,525, N-nya 25, karena dia sigma tidak diketahui, maka T statistiknya adalah X bar min mu per S dibagi akar N. Setelah nilainya dimasukkan, kita dapat ini. 1,646. Nah, kemudian dari daerah kritis yang kita sudah dapatkan, karena dua sisi ya kita, dua sisi berarti H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T alpha, N-1 atau T hitung lebih kecil minus T alpha, N-1. Berarti yang harus kita cari berapa T-nya? Yang kita cari T alpha 0,05, N-nya 25 dikurang 1 jadi 24. Ya di tabel kita dapat 2,0639. Sehingga di sini daerah penolakannya adalah T hitung lebih besar 2,0639 atau T hitung lebih kecil min 2,0639. Nah, setelah kita masukkan nilai T hitungnya ke, ya kan wilayah penolakannya ada 2. Oh, sini nih alfa per 2, maaf. Alfa per 2, di sini alfa per 2 karena dia dua sisi. Jadi di sini
Ini per 2. Jadi T 0,025,24. Nah, dia adalah 1,46. Nah, di sini 1,46. Berarti dia jatuh di daerah tidak menolak H0. Nah, kesimpulannya kita katakan bahwa tidak tolak H0 artinya tidak cukup bukti bahwa rata-rata biaya menginap di hotel New York berbeda dari 1,168 dolar. Oke, demikian video kita yang ketiga untuk materi hipotesis, pengujian hipotesis satu sampel ini. Mungkin kita akan lanjut ke video yang berikutnya. Terima kasih, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.